Kita langsung bahas soal nomor 1. Perhatikan skema di bawah ini. Menurut hierarki biologi, nomor 1, 2, dan 3 cara berurutan masing-masing adalah... Nah, perhatikan gambar berikut ini. Urutan sistem organisasi kehidupan yang terkecil dimulai dari molekul, kemudian molekul-molekul bergabung membentuk sel, sel-sel akan bergabung membentuk jaringan, jaringan-jaringan akan bergabung membentuk organ, lalu organ-organ akan bergabung membentuk sistem-sistem organ dan organisme. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke nomor 2. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berikut ini kemampuan yang dimiliki sel sebagai unit fungsional kehidupan kecuali yang mana? Nah, sebagai unit fungsional terkecil, sel dapat melakukan fungsi-fungsi kehidupan seperti regulasi, tanggap terhadap lingkungan, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, serta memproses energi. Jadi yang bukan merupakan ciri sel sebagai unit fungsional terkecil adalah D. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Organ yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita perhatikan ya bagian-bagian organ yang ada di gambar. Nomor 1 itu adalah pucuk, nomor 2 adalah daun, nomor 3 adalah bunga, dan nomor 4 adalah batang. Nah, tumbuhan melakukan proses pernapasan melalui organ stomata yang ada di daun. Jadi, jawaban yang benar adalah nomor 2, daun. Lanjut lagi ke nomor 4. Proses sintesis protein dan pewarisan sifat terjadi di dalam sel. Komponen sel yang berperan dalam tugas ini adalah... Nah, perhatikan gambar ya. Proses pembentukan protein atau yang biasa disebut sintesis protein terjadi di dalam inti sel atau nukleus dengan melibatkan DNA serta RNA. DNA dan RNA tersebut tersusun atas komponen berupa molekul asam nukleat. Jadi, jawaban yang benar adalah D, asam nukleat. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Komponen abiotik pada ekosistem akuarium adalah... Nah, setiap ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Sementara komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup, seperti udara, air, tanah, dan lain-lain. Jadi jawaban yang benar adalah B, air, batu, pasir. Lanjut lagi ke nomor 6. Organ yang tersusun dari sel nefron akan membentuk sistem organ apa? Nah, nefron adalah bagian dari sebuah ginjal yang fungsinya adalah mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan mengeluarkan limbah dari dalam darah. Dengan kata lain, nefron berperan dalam proses ekskresi atau pengeluaran. Jadi, jawaban yang benar adalah C, ekskresi. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Berikut ini pernyataan yang berkenaan dengan fungsi organel sel yang ditunjuk oleh X kecuali yang mana. Perhatikan ya, yang ditunjuk oleh X itu adalah organel mitokondria. Mitokondria dalam sebuah sel fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi dalam bentuk ATP, mitokondria juga merupakan tempat terjadinya oksidasi makanan. Selain itu, mitokondria juga tempat terjadinya glikolisis dan siklus Krebs. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dampak pemanasan global sesuai dengan pernyataan nomor berapa? Berikut ini beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, naiknya permukaan laut karena es kutub yang mencair. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Dan yang ketiga adalah naiknya suhu bumi. Jadi, jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya B. Berikutnya kita ke nomor 9. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah...
Lapisan ozon yang terdapat di atmosfer memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Jadi, jawaban yang benar adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet. B. Nomor 10. Saat terjadi gempa di sekitar pantai, kemudian diikuti surutnya air laut yang ekstrim, menandakan akan terjadi tsunami. Langkah penyelamatan yang dilakukan adalah: tsunami adalah ombak laut yang tinggi yang menerjang daratan. Karena itu, langkah penyelamatan yang harus kita lakukan adalah menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi agar tidak terkena atau terseret ombak laut yang menerjang daratan. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Perhatikan data-data berikut ini. Di antara keempat pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri planet Mars adalah yang mana? Nah, planet Mars adalah planet keempat dari matahari. Jadi, planet Mars adalah planet yang dekat dengan bumi dan biasa disebut sebagai planet berwarna merah karena disebabkan oleh debu-debu di permukaan yang tertiup ke atmosfernya, sehingga tampak berwarna merah. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Jawaban yang benar adalah B. Lanjut lagi nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini untuk menyesuaikan gambar di atas. Di antara 4 pernyataan tersebut yang sesuai untuk menjelaskan gambar di atas adalah: nah, gambar tersebut adalah gambar planet Saturnus yang memiliki cincin dan memiliki puluhan satelit. Saturnus juga merupakan planet luar, yaitu termasuk planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Berikutnya nomor 13. Pengertian tata surya adalah: pengertian tata surya adalah matahari, planet, dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya lanjut lagi ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Fenomena di atas terjadi karena adanya. Gambar tersebut menunjukkan fenomena matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, fenomena tersebut terjadi karena adanya gerak semu matahari yang seolah bergerak dari timur ke barat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bumi berotasi. Jadi bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi berotasi. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 15. Perilaku manusia akan berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. Salah satunya adalah pemberian pupuk berlebih pada tanaman. Berikut ini gambaran perubahan ekosistem air yang terjadi, kecuali pupuk yang berlebih akan dialirkan dari tanah menuju ke perairan, sehingga akan terjadi blooming algae atau ledakan pertumbuhan alga. Nah, jumlah alga yang sangat banyak akan menyebabkan matahari tidak bisa menembus permukaan air, sehingga tumbuhan air tidak bisa berfotosintesis. Akibatnya, banyak organisme air yang mati dan terjadi pendangkalan atau eutrofikasi. Jadi, jawabannya adalah D.